Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Sin Fasyang Sutra Teratai, episode 1311. Menyebarkan adalah sangat sulit. Jadi, hendaknya membangkitkan ikrar agung. Dengan menegakkan sutra, menerima dan menyebarluaskan dharma adalah penyiaran dharma yang bersumber pada suara menakjubkan dari mulut Buddha. Sutra sempurna yang murni, menakjubkan dan jernih. Kebijaksanaan Sariputra adalah nomor 1 di antara anggota Sangha. Memiliki kefasihan yang mengungguli semua orang suci, namun hanya berikrar untuk pergi ke negeri lain. Dapat diketahui kalau para makhluk di dunia jahat penuh kekeruhan ini adalah keras kepala dan sulit ditundukkan. Bersungguh hatilah. Di dunia, terutama saat ini, dunia adalah era kekeruhan. Para makhluk keras kepala, sungguh sulit ditundukkan. Di bab kemunculan stupa ini, Buddha berulang kali menekankan, setelah Buddha parinirwana, semua orang harus membangkitkan tekad. Sutra ini, Dharma Agung dari ajaran sempurna kendaraan sejati ini, harus terus-menerus diwariskan. Karena dunia yang penuh kekeruhan di masa depan, perlu mengandalkan sutra ini sebagai obat mujarab untuk mengobati dunia, merupakan obat mujarab untuk menyelamatkan dunia. Tapi, mudah untuk dikatakan, sulit untuk membangkitkan tekad. Selain itu, untuk benar-benar menegakkan sutra ini dan untuk mewariskannya akan lebih sulit lagi. Sulit untuk membangkitkan tekad dalam batin. Di lingkungan luar juga menghadapi kesulitan untuk mewariskan ajaran sempurna. Di dunia yang penuh kekeruhan ini, sungguh terdapat berbagai kesulitan. Oleh itu, di sini mengingatkan kepada semua, juga memberi semangat kepada semua, karena di awal, Buddha terlebih dahulu menanyakan semua orang. Juga memberi semangat kepada semua, serta mengingatkan semua untuk waspada, membangkitkan tekad untuk menegakkan sutra. Akan menghadapi berbagai kesulitan, ini juga supaya semua orang mengetahuinya. Meskipun kita menghadapi berbagai kesulitan, kita masih tetap gagah berani dan giat bersemangat. Naskah sebelumnya mengatakan, apakah itu memindahkan Gunung Semeru ke kawasan lain atau berdiri di puncak dari keberadaan, ataupun satu kaki menggerakkan 3.000 dunia. Walaupun ini tidak terbayangkan, namun juga tidak sulit. Orang yang bersedia untuk menegakkan sutra dan membangkitkan tekad, ini lebih sulit dibandingkan menggerakkan maharibu dunia, berdiri di puncak dari keberadaan, atau memindahkan Gunung Sumeru, karena tidak mudah untuk membangkitkan niat ini. Sangat sulit. Apalagi di lingkungan dunia yang penuh kekeruhan ini. Oleh itu, sedemikian mengingatkan kita untuk waspada dan memberi semangat kepada kita. Di tempat ini berkata, dengan menegakkan sutra, menerima, dan menyebarluaskan dharma, ini berarti penyiaran dharma yang bersumber pada suara menakjubkan dari mulut Buddha. Kita harus mewariskan ajaran yang sempurna ini kepada generasi berikutnya. Seperti ini mewariskannya secara terus-menerus. Sumber kitab sutra adalah berasal dari dharma yang dibabarkan, bersumber pada suara menakjubkan dari mulut Buddha. Setelah melewati banyak orang, dalam mengumpulkan dan menyusun sutra, mulailah perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci dan menerjemahkannya di timur. Terdapat banyak versi terjemahan yang berbeda.
Setelah Sang Buddha memasuki parinirwana, Yang Mulia Kasyapa baru mulai mengumpulkan banyak orang dan meminta Ananda melalui ingatannya untuk mengulang kembali semua ajaran yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha. Begitulah awalnya dimulai. Mengumpulkan dan menyusun sutra secara terus-menerus artinya terhubung dengan cara seperti ini. Sutra dikumpulkan. Semuanya berasal dari Dharma yang dibabarkan. Bersumber pada suara menakjubkan dari mulut Buddha, kemudian mengalir masuk ke dalam hati Ananda. Lalu dari ingatan Ananda dimulai dengan, "Demikianlah yang saya dengar." Ini bukanlah merupakan hal yang sederhana dan tidak bisa selesai dilakukan dalam sekali. Juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi, seperti inilah kitab sutra dikumpulkan dari satu demi satu sehingga menjadikannya sangat berharga. Akhirnya, sutra ini sampailah di Cina. Tahu bahwa ajaran manusia suci dari barat adalah ajaran yang paling dibutuhkan di dunia. Jadi dimulai dari Kaisar Ming dinasti Han, mulai mengirim orang. Ini benar-benar adalah upaya negara. Demikian, mereka memperoleh sejumlah besar sutra. Ada juga Xuanzang di dinasti Tang. Demi untuk mencari Dharma, hanya dia seorang diri adalah monastik. Demikian mengatasi bahaya dan kesulitan yang jumlahnya berlipat-lipat. Dengan keuletan, demikianlah dia menyelesaikan perjalanan untuk mencari Dharma dan memperoleh sutra. Bukan hanya Master Xuanzang, tetapi juga Kasyapa Matangga dan Dharma Ratna yang menyebar Dharma dari barat ke timur. Juga selama era Qin, dia menggunakan kekuatan besar negara untuk mengundang Master Kumara Jiva. Demikian, kitab sutra masuk ke Cina satu demi satu. Tentu saja ada banyak kesulitan. Sungguh tidak mudah. Semua sutra sampai di Cina, jadi banyak orang yang dikerahkan untuk melakukan ini. Semua ini terjadi di masa kuno. Baik demi menyebarkan Dharma ataupun memperoleh sutra, inilah yang dibutuhkan negara. Mereka mengerahkan banyak kekuatan orang untuk memperoleh sutra. Buddha Dharma selalu dianggap sangat berharga. Tidak lain adalah agar kitab sutra bisa tersebar secara luas. Dengan Dharma kendaraan besar menyebar di semua tempat, di mana semua orang memiliki kapasitas yang sesuai. Kita bisa lihat bahwa sepanjang sejarah dapat demikian sepenuhnya menjaga dan mempertahankannya, dan dapat menerapkannya di antara orang-orang dengan akar kapasitas yang bersedia menerima dan bersedia membangkit tekad dan mempraktekkan secara nyata. Ini adalah ajaran yang disebar dari timur. Sekarang ada banyak ajaran yang disebarkan dari selatan. Kita bisa melihat wujud perkembangan Buddha Dharma. Namun dalam semangat maupun idealis dapat dengan leluasa mengembangkan semangat Buddha Dharma. Menggunakan semangat dari Buddha Dharma, mempergunakannya di dunia. Dengan Buddha Dharma, semangat cinta kasih, belas kasih, sukacita dan keikhlasan dari Buddha ini dapat disebarluaskan di tengah orang banyak. Menyebarluaskan, mempromosikan, kemudian mempraktekkan dalam tindakan nyata, yaitu harus mulai dari penjuru timur. Terutama sejak 50 tahun yang lalu, pada tahun 1966, kita dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, baru dapat memperluas Buddha Dharma dengan demikian besar saat ini, sampai pada banyak negara. Untuk mengembangkan semangat para bodhisattva, menggunakannya di tempat yang diperlukan. Ini juga sangat tidak gampang. Demikian terus berlanjut. Telah menyesuaikan Buddha Dharma dengan akar kapasitas seperti ini.
sehingga setiap orang bersedia untuk menerima dan menggunakannya. Setiap orang menghayatinya. Kegembiraan batin pada saat membantu orang, bersumbangsi tanpa pamrih, batin tidak melekat, tidak ada hambatan. Hati yang penuh sukacita seperti ini, sukacita dalam dharma sejenis itu, sukacita setelah dharma dipergunakan. Ini dinamakan bodhisattva, hati bodhisattva. Monastik ataupun perumah tangga juga bisa. Miskin ataupun kaya juga bisa. Asalkan ada sebersit niat pikiran, maka tidak sulit. Ini dinamakan menegakkan sutra. Menerima Buddha Dharma sedikit banyak untuk dipergunakan. Ada orang yang menerimanya dan terselamatkan. Kita mengetahuinya dan bersukacita dalam Dharma. Interaksi seperti ini, Dharma digunakan di dunia, dapat diterima dan pergunakan dengan baik. Ini dinamakan menegakkan sutra. Dharma harus digunakan pada saat ini. Oleh karena itu, dengan menegakkan sutra, menerima dan menyebarluaskan Dharma dapat disebarluaskan. Sekarang telah mengetahuinya bahwa ini adalah ajaran Buddha. Semangat dan filosofi ajaran Buddha adalah bersumbangsi, tidak membedakan ras manusia, negara, perbedaan agama, semuanya tidak dibedakan. Ini adalah semangat mendasarnya. Ini disebut tidak ada kemelekatan, tidak ada rintangan. Tidak ada kemelekatan manusia, kemelekatan pada keakuan, tidak ada kemelekatan pada dharma. Ini kekosongan dari 3 aspek dalam berdana. Pengajaran Sang Buddha ternyata begitu bebas, begitu terbebaskan. Jadi kemarin telah kita bicarakan 5 bagian tubuh Dharma yang paling penting. Kita membuat sila, kita dijaga dengan baik. Kita harus memiliki tekad, tidak takut menderita, bersedia bersumbangsi. Sila samadhi mengembangkan kebijaksanaan Anda, menggunakan cara apa untuk mengatasi kesulitan manusia, penderitaan para makhluk. Kebijaksanaan ini membuat orang-orang dapat terbebaskan. Setelah terbebaskan, menambah pengetahuan dan pandangannya. Pengetahuan dan pandangannya terbebaskan juga. Ini disebut 5 bagian tubuh Dharma. Inilah yang Sang Buddha ajarkan pada kita, metode menegakkan Dharma. Jika kita dapat menyempurnakan kelimanya, sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan, pengetahuan dan pandangan akan pembebasan, ini adalah 5 hal. Jika dapat baik-baik memanfaatkannya, menegakkan sutra tidaklah sulit. Mulut Buddha, sutra sepenuhnya berasal dari mulut Sang Buddha. Yang demikian dibabarkan oleh beliau, baik mereka yang mengambil sutra ke barat ataupun Ananda dan Kasyapa. Kasyapa yang menyusun semua jilid dari sutra dari ingatan Ananda. Demikianlah yang saya dengar. Sutra ini dalam bahasa Sanskrit dibawa ke Cina untuk diterjemahkan. Terutama di dinasti Tang, Buddha Dharma sangat berkembang. Sangat banyak orang bijak yang menerjemahkan. Tentu saja ini memerlukan dukungan negara untuk mengumpulkannya. Menggerakkan sangat banyak monastik yang terkemuka. Para monastik dan banyak kalangan masyarakat yang bijak bersama-sama menerjemahkan, saling membina, saling mendukung. Inilah mengapa kita bisa mempunyai koleksi sutra yang banyak. Jadi, sutra sempurna yang murni, menakjubkan dan jernih. Kebijaksanaan Sariputra adalah nomor 1 di antara anggota Sangha. Sutra yang begitu murni, menakjubkan dan jernih. Sutra yang sangat sempurna. Keluar dari mulut Sang Buddha. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, beginilah bagaimana sutra yang sempurna ini menjadi lengkap. Anak tubuh adalah Sariputra. Kebijaksanaan Sariputra adalah yang terunggul di dalam monastik. Kebijaksanaannya mengungguli semuanya dalam monastik. Masa itu dalam monastik, Sariputra adalah yang terunggul dalam kebijaksanaan.
memiliki kefasihan yang mengungguli semua orang suci, seperti Purna Maitrayani Putra. Baik Sariputra ataupun Purna Maitrayani Putra, Purna Maitrayani Putra memahami niat Sang Buddha dan juga harapan mendasarnya sehingga bersedia untuk membangkitkan tekad di tempat yang paling sulit dan berbahaya sekalipun. Dia bersedia untuk pergi membabarkan Dharma. Ini adalah Purna Maitrayani Putra. Namun, meskipun Sariputra adalah terunggul dalam kebijaksanaan untuk membabarkan kitab sutra ini, Sariputra memohon 3 kali agar Sang Buddha bersedia untuk membabarkan Sutra Teratai. Namun, bagian akhir dari Sutra Teratai, Bodhisattva dari segala penjuru muncul untuk menghibur Buddha Sakyamuni. Dikarenakan yang paling membuat Buddha Sakyamuni khawatir adalah sulit untuk mewariskan Dharma. Tidak ada orang yang berani menegakkan sutra. Tidak ada orang yang berani berikrar. Bodhisattva dari segala penjuru datang untuk memberitahu Buddha. Mohon Buddha menenangkan hati. Kami semua akan menerima dan menegakkan sutra teratai ini. Namun Buddha tidak mengizinkan. Matanya terus memandang ke hadapan di antara para murid di dunia saha. Tidak ada yang berani bangkit dan berkata, "Saya bersedia." Terutama jika hanya membangkitkan tekad, belum benar-benar bersedia untuk menerima dan menegakkan sutra teratai. Purna Maitrayani Putra, beliau mewakili Buddha pergi menyebarkan ajaran. Sudah pernah dikatakan, Sang Buddha memberikan sangat banyak pengajaran Dharma, ribuan pembahasan sutra, sangat banyak naskah sutra. Untuk memberi pengajaran dan penjelasan sutra ini, menggunakan pengajaran metode terampil. Pengajaran dari 3 kendaraan mengajak orang masuk tidaklah sulit. Naskah sutra ini hanya menerima sutra ini secara menyeluruh. Juga mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Ini sebenarnya sangat tidak mudah. Namun murid di dunia saha tidak ada yang berani mengatakan, "Saya bersedia." Sang Buddha begitu memperhatikan murid-murid ini. Bodhisattva dari berbagai penjuru mengatakan, "Saya bersedia," namun mereka ada di tempat mereka. Maksud Sang Buddha adalah mau diteruskan di dunia saha ini. Sariputra juga sudah memahami maksud Sang Buddha. Tahu Sang Buddha berharap murid-murid yang ada di dunia saha ini menerimanya. Namun Sariputra, beliau tidak berani mengatakan, "Saya bersedia," karena para makhluk keras kepala, sulit untuk ditundukkan. Kita membangkitkan tekad untuk pergi ke dunia lain. Oleh karena itu di sini dikatakan, kebijaksanaan dan kefasihan Sariputra juga sangatlah baik. Tetapi saat Sang Buddha berkata ingin menyebarkan Dharma ini, Sariputra tidak berani untuk menerima tugas ini. Beliau berkata bersedia untuk pergi ke dunia lain untuk membabarkan sutra ini. Tetapi beliau tidak bersedia untuk melakukannya di dunia saha. Kita mengetahui bahwa di dunia saha, para makhluk yang berada di dunia jahat yang penuh kekeruhan adalah keras kepala dan susah ditundukkan. Kita juga seharusnya mengetahui ketika kita berbicara mengenai kondisi yang seperti ini, saya merasa sangat tidak berdaya, tetapi juga merasa tenang. Kita melihat bahwa banyak orang yang mendengar satu ajaran dan memahami 1000 hal, dan bersedia mempraktekkannya dalam tindakan nyata, maka dikatakan tidak susah untuk menggerakkan maharibu dunia daripada menegakkan sutra ini. Tetapi selama kita memiliki tekad, akan sangat mudah dan tidak dapat dibayangkan. Bodhisattva dunia tidak dapat dilakukan oleh satu orang. Tetapi bersama setiap orang dapat menjadi bodhisattva dengan mengumpulkan tenaga dari banyak orang dan bersumbangsi untuk para makhluk yang menderita di dunia. Oleh karena itu, sutra ini harus tersebar luas.
Pertama-tama, para makhluk harus menghayati dan mengerti tentang 5 bagian dari tubuh Dharma. Harus tulus dari dalam batin mereka. Sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan, dan pengetahuan dan pandangan akan pembebasan. Mereka dapat mencapai 5 bagian tubuh Dharma. Dengan sendirinya, 2 kemelekatan kita dapat dihancurkan. 2 kemelekatan berupa kemelekatan pada keakuan atau Atma Graha dan kemelekatan pada Dharma atau Dharma Graha. Kemelekatan pada keakuan artinya kemelekatan pada aku sebagai orang. Bagaimana para makhluk di dalam fenomena dari 5 agregat beranggapan kalau diri sendiri yang memegang kendali. Memperlakukan aku sebagai satu orang. Khayalan yang memunculkan kemelekatan. Inilah yang dinamakan kemelekatan pada aku sebagai orang. Kemelekatan pada Dharma juga dinamakan kemelekatan pada Dharma sebagai aku. Artinya, para makhluk tidak memahami fenomena dari 5 agregat. Memperlakukan sebagai tubuhku, khayalan yang memunculkan kemelekatan. Inilah yang dinamakan kemelekatan pada Dharma. Kemarin kita sudah membahas tentang 2 kemelekatan. Kita, orang awam, memiliki kemelekatan kepada keakuan. Kita terlalu melekat kepada diri sendiri dan orang lain. Apabila perbedaan ini muncul di dalam diri kita, keegoisan, kegelapan batin, dan noda batin pun juga akan muncul. Kita terlalu melekat kepada diri sendiri dan orang lain. Para makhluk dalam 5 agregat beranggapan kalau diri sendiri yang memegang kendali. Mereka masih berpikir, inilah saya. Saya melakukan hal yang paling benar, dan apa yang saya katakan yang harus didengarkan. Kemelekatan seperti ini adalah ketika kita tidak memikirkan manfaat bagi orang lain, melainkan memikirkan tentang diri sendiri. Inilah yang ditumbuhkan noda batin dari 5 agregat. Rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran. Semua kemelekatan tumbuh dari 5 agregat. Oleh karena itu, kita selalu ingin memegang kendali dan tidak ingin membantu orang lain untuk dapat sukses. Kita hanya memikirkan diri sendiri. Inilah yang disebut dengan memperlakukan aku sebagai satu orang di tengah orang banyak. Kita hanya memikirkan tentang diri sendiri. Oleh karena itu, khayalan yang memunculkan kemelekatan inilah yang disebut dengan noda batin. Inilah yang disebut kemelekatan pada aku sebagai orang. Kemelekatan pada Dharma adalah kemelekatan pada Dharma sebagai aku. Ini merujuk kepada para makhluk tidak memahami fenomena dari 5 agregat. Karena 5 skanda adalah 5 agregat, apabila kita tidak melihat 5 agregat sebagai kekosongan, kita akan tetap masih memiliki noda batin dan kemelekatan noda batin. Oleh karena itu, kita hendaknya 5 agregat semuanya adalah kosong, bebas dari pandangan keliru dan pikiran penuh khayalan. Karena kita masih memiliki kemelekatan dan 5 agregat, oleh karena itu kita seringkali memiliki pikiran keliru dan penuh khayalan. Kita tidak memahami 5 agregat. Oleh karena itu, memperlakukan sebagai tubuhku, khayalan yang memunculkan kemelekatan ini disebut kemelekatan pada Dharma. Kita hendaknya bersungguh hati untuk memahaminya. Sekiranya seseorang membabarkan sutra ini akan mampu menghapus 2 kemelekatan, menghentikan kegelapan batin, dan memusnahkan arogansi. Orang lain yang tidak percaya ketika bertemu akan merasa benci dan dengki, mencaci maki dan sebagainya. Seandainya orang ini tidak memiliki ikrar agung, tentu akan muncul niat untuk surut. Ini memang sulit. Maka kita harus bersungguh-sungguh.
Orang yang mau membabarkan sutra ini harus melenyapkan 2 kemelekatan, maka mampu menghentikan kegelapan batin. Dengan melenyapkan 2 kemelekatan, maka dapat memutus kegelapan batin. Mampu memusnahkan arogansi, karena semua orang mempunyai kearoganan. 7 jenis keangkuhan dan 8 jenis kesombongan. Penderitaan kita banyak disebabkan oleh kondisi batin yang angkuh dan sombong. Maka karena kearoganan ini, orang lain yang tidak percaya ketika bertemu akan merasa benci dan dengki. Karena mereka tidak dapat mempercayai sutra ini, orang yang tidak percaya, rasa iri akan sering muncul untuk memfitnah dan memaki. Orang yang menegakkan sutra harus memiliki tekad luhur, perlu bertoleransi, harus bertoleransi. Jika tidak, saat Anda dikritik, dicemburui, dihina, dan lain-lain. Jika tidak memiliki tekad luhur, pasti akan muncul pikiran untuk mundur. Ini sangat sulit. Orang yang menegakkan sutra sangatlah sulit. Karena kita melakukannya kemudian dikritik orang. Ini benar-benar sangat sulit. Terkadang insan suci juga merasa hatinya sangat hampa dalam melakukan pekerjaannya. Saya senang melakukan ini dan saya bekerja dengan rela. Tapi saat saya keluar, saya tidak berani memakai seragam. Jika saya memakai ini, akankah orang lain mengkritik saya karena menjadi relawan suci? Batin mereka mulai hampa dan mundur. Mereka kurang berani. Tetapi mereka rela dan gembira melakukannya. Hanya saja kurangnya ikrar agung. Mereka tidak berani berdiri tegak dan menjelaskan kepada semua orang. Buddha Dharma pada dasarnya adalah demikian, bersumbangsi di dunia ini. Bersumbangsi tanpa pamrih, maka kita dapat memiliki hati nurani yang bersih. Jika kita bisa memahami ini dan membantu semua orang memahaminya, kita bisa mengambil kesempatan ini untuk memberi orang pemahaman yang lebih baik. Jika kita bisa melakukan ini, kita memiliki kekuatan ikrar agung. Jika tidak, maka akan mundur. Oleh karena itu, kita harus sepenuh hati untuk memahami hal ini. Akan banyak kesulitan dalam menegakkan sutra. Kita harus memiliki 5 bagian tubuh Dharma dan menghapus 2 kemelekatan, sehingga kita dapat teguh dalam ikrar dan praktik. Ini adalah persyaratan yang diperlukan. Kita harus bersungguh-sungguh dalam memahaminya. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Semua kitab sutra lainnya sejumlah butiran pasir di Sungai Gangga. Sekalipun seseorang membabarkan semuanya, tidak akan terasa begitu sulit. Sekiranya seseorang mengambil gunung Sumeru dan melemparkan ke kawasan lain melampaui tanah Buddha yang tak terhingga, juga tidak akan terasa begitu sulit pula. Ini dikutip dari Sutra Teratai bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Tidak sulit untuk membabarkan sutra lainnya, namun sangat sulit untuk membabarkan sutra ini. Membabarkan sutra lainnya, sejumlah butiran pasir di Sungai Gangga sekalipun tidak akan terasa begitu sulit. Sekiranya seseorang mengambil gunung Sumeru dan melemparkan ke kawasan lain, melampaui tanah Buddha yang tak terhingga, juga tidak akan terasa begitu sulit pula. Ada banyak fenomena seperti ini yang menakjubkan. Apabila kita mengambil gunung Sumeru dan melemparkan ke kawasan lain, ataupun menggunakan satu kaki untuk menggerakkan 1000 dunia, ini juga tidak akan terasa begitu sulit. Namun, sungguh sulit untuk menegakkan sutra ini. Jadi naskah sutra berikutnya menyebutkan, sekiranya seseorang menggunakan jari kaki untuk menggerakkan maharibu dunia dan mencampakkannya jauh ke kawasan lain, juga belum dianggap sebagai sulit. Sekiranya seseorang berdiri di puncak dari keberadaan dan membabarkan semua sutra lainnya yang tak terhingga kepada orang-orang, juga belum dianggap sebagai sulit.
Dikutip dari Sutra Teratai bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Dalam ceramah kemarin, saya sudah menyebutkan ini secara umum, baik memindahkan Gunung Sumeru ataupun menggunakan jari kaki untuk menggerakkan maharibu dunia. Ini semuanya tidaklah begitu sulit. Memindahkan maharibu dunia ke tempat lain juga tidak begitu sulit. Atau bila kita ingin berdiri di puncak, artinya surga tertinggi di alam berwujud di tempat itu, dan membabarkan semua sutra lainnya yang tak terhingga kepada orang-orang. Juga belum dianggap sebagai sulit. Ini juga tidaklah sulit. Artinya, selain ajaran sempurna ini, ajaran sejati dari kendaraan tunggal tidak sulit untuk membabarkan sutra lainnya. Namun sungguh sulit untuk menyebarkan sutra ini. Jadi sebagai perbandingan, kalau maharibu dicampakkan ke kawasan lain, sama seperti mencampakkan biji sawi kecil, begitu mudahnya. Sekiranya seseorang menggunakan jari kaki untuk menggerakkan maharibu dunia dan mencampakkannya jauh ke kawasan lain, juga belum dianggap sebagai sulit. Mencampakkan maharibu dunia layaknya biji sawi kecil. Mencampakkan hingga kawasan lain, ini hanyalah urusan sampingan dari menampakkan kekuatan gaib. Tidak sulit menyebarkan sutra ini. Maharibu dunia, bumi ini belum termasuk maharibu dunia. Maharibu dunia dinamakan 3000 maharibu dunia. Oleh karena itu, untuk menggerakkan 3000 maharibu dunia seperti sebuah benih, kita bahkan tidak mampu menggerakkan satu bumi saja. Terlebih lagi, dia bisa mencampakkan 3000 dunia sebagai biji sawi dan mencampakkannya ke tempat lain. Perumpamaan seperti ini tidak sulit. Ini hanyalah urusan sampingan dari menampakkan kekuatan gaib. Ini tidak dianggap sebagai sulit, hanya menampakkan kekuatan gaib. Ini tidak sebanding dengan menyebarluaskan sutra dari ajaran sempurna ini. Kesempurnaan ini harus benar-benar memasuki hati manusia, menginspirasi setiap orang untuk mempraktekkan dharma di dunia, mempraktekkan di jalan bodhisattva, dan tidak melekat terhadap segala sesuatu. Inilah yang dikatakan sulit. Sekiranya seseorang berdiri di puncak dari keberadaan dan membabarkan semua sutra lainnya yang tak terhingga kepada orang-orang, juga belum dianggap sebagai sulit. Surga pada perbatasan dari alam tak berwujud dinamakan puncak dari terkondisi dalam 3 kelompok alam. Ini adalah puncak tempat yang paling tinggi. Tidak sulit membabarkan sutra di surga. Buddha Sakyamuni juga sampai ke surga Trayastrimsa, membabarkan sutra Sitigarbha untuk ibunya. Sutra Bhakti adalah dibabarkan di surga Trayastrimsa, tetapi sutra Teratai adalah dibabarkan di dunia Saha. Bodhisattva di segala penjuru berkeinginan untuk menyebarkan sutra ini. Sang Buddha sangat mengharapkan sutra ini bisa beredar di dunia Saha. Ini adalah makna yang sangat mendalam. Puncak dari keberadaan, surga keempat pada alam berwujud, awalnya dinamakan surga tertinggi daripada alam berwujud, dikarenakan terletak pada puncak tertinggi daripada alam berwujud. Makanya disebut puncak dari keberadaan. Sebagai tempat tertinggi dalam maharibu dunia, itulah surga tertinggi daripada alam berwujud. Jadi dikatakan puncak dari keberadaan adalah surga keempat dari alam berwujud. Awalnya dinamakan surga tertinggi daripada alam berwujud. Dikarenakan terletak pada puncak tertinggi daripada alam berwujud, makanya disebut puncak dari keberadaan. Ini kalau naik lagi adalah sudah tidak berwujud, sehingga dinamakan sebagai tempat tertinggi dalam maharibu dunia. Itu adalah surga tertinggi dari keberadaan. Selanjutnya mengatakan, sekiranya seseorang membangun tekad untuk pergi ke surga tertinggi dari keberadaan adalah puncak tertinggi.
Tekad yang tinggi seperti ini dibangun di puncak tertinggi. Sekiranya seseorang membangun tekad untuk pergi ke surga tertinggi dari keberadaan, demi semua hadirin membabarkan metode terampil tak terhingga dari 3 kendaraan. Sutra dengan ajaran tidak sempurna juga belum dianggap sebagai sulit. Ajaran tidak sempurna. Ajaran tidak sempurna artinya adalah bukan yang terunggul, masih kitab sutra yang umumnya. Meskipun kamu mengatakan harus sutra kendaraan besar, dharma kekosongan, mengosongkan segalanya. Sutra Prasna Paramita juga disebut sebagai sutra kendaraan besar, tapi masih bukan yang terunggul. Kekosongan harus mengandung keberadaan yang menakjubkan. Oleh karena itu, masih belum yang terunggul, sehingga dinamakan ajaran tidak sempurna. Juga belum dianggap sebagai sulit. Membabarkan sutra-sutra ini masih tidak sempurna. Tidak sulit. Memiliki daya kekuatan berada di surga tertinggi daripada alam berwujud seperti Maugalyayana. Kemampuan gaibnya memiliki daya kekuatan. Dengan cara ini, naik ke surga tertinggi dari keberadaan. Dengan suara menakjubkan yang jernih, nyaring, dan merdu untuk menyebarkan sutra-sutra lainnya. Sutra-sutra lainnya adalah di luar dari kitab sutra pengajaran sempurna. Adalah termasuk sutra-sutra lainnya, yaitu kitab sutra lainnya. Memiliki daya kekuatan berada di surga tertinggi daripada alam berwujud. Lalu dengan suara menakjubkan yang jernih, nyaring, dan merdu, memungkinkan suara dari sutra-sutra lainnya mengalir jauh. Adalah mengemban kebijaksanaan dari Sariputra dan cukup untuk memenangkan perdebatan dengan kumpulan orang-orang suci. Mengemban kebijaksanaan dari Sariputra, yakni meskipun kita memiliki kebijaksanaan Sariputra ataupun kesaktian dari Maugalyayana, kita bisa menggunakan kesaktian dari Maugalyayana dan menggunakan kebijaksanaannya dalam kefasihan berbicara. Untuk memenangkan kumpulan orang-orang suci seperti ini pun masih belum benar-benar dapat menyebarkan dharma sempurna ini secara menyeluruh. Walaupun memiliki kebijaksanaan terunggul, walaupun memiliki kesaktian terunggul, Sariputra, Maugalyayana, mereka pun masih tidak berani untuk menyebarkan dharma ini di dunia saha ini. Jadi untuk membabarkan dharma di puncak dari keberadaan Bavagra, mereka berani, mereka rela untuk membawa dharma untuk dibabarkan ke tempat lain. Tidak berani untuk membabarkan dharma di dunia saha. Inilah dunia saha, era dunia yang penuh kejahatan. Untuk membabarkan sutra ini sungguhlah sulit. Jadi, naskah sutra berikutnya mengatakan seperti ini. Sekiranya setelah Buddha parinirwana, seseorang yang dapat membabarkan sutra ini pada dunia jahat ini, inilah dianggap sulit. Untuk membabarkan sutra ini sungguh sulit. Di dunia yang kejam ini, sangatlah sulit untuk membabarkan sutra ini. Sang Buddha memperingatkan semua orang untuk memberitahu mereka bahwa semua ini sulit. Ini seperti ketika Purna Maitrayani Putra memberitahu kepada Sang Buddha, saya bersedia menyebarluaskan ajaran Buddha di tempat yang paling keras kepala dan sulit. Sang Buddha kemudian bertanya kepadanya, jika tempat itu sangat sulit dan berbahaya, apakah Anda akan pergi? Ya, saya bersedia. Bagaimana jika orang di sana memarahimu? Saya akan bertahan dan bersyukur karena mereka hanya memarahiku, tidak memukuliku. Sang Buddha kemudian bertanya kepadanya, bagaimana jika dia memukulmu dengan tongkat dan meninjumu dengan tangannya? Jika ini terjadi, Anda akan dalam bahaya besar. Apakah Anda masih bersedia untuk pergi? Ya, saya bersedia. Saya akan berterima kasih
karena mereka tidak menggunakan pisau untuk membunuh saya. Bagaimana jika mereka benar-benar menggunakan pisau untuk membunuh Anda? Bagaimana jika mereka mengambil nyawamu? Apa yang akan Anda lakukan?" Purna Maitrayani Putra menjawabnya, "Saya akan berterima kasih. Mereka mengakhiri kekuatan karma saya dalam hidup ini. Saya tetap bersedia." Beginilah cara Purna Maitrayani Putra memahami maksud Sang Buddha. Namun ketika sutra ini dibabarkan dan bodhisattva dari dunia lain mengatakan, "Kami datang untuk menerima tugas ini." Tetapi Sang Buddha melihat di antara kelompok muridnya, mengapa tidak ada yang mengatakan, "Kami menerima, kami akan bertanggung jawab." Benar, di dunia saha, para makhluk keras kepala. Itu pada era Buddha. Setelah era Buddha, kita saat ini dan masa yang akan datang, dunia akan semakin keruh. Sungguh, semakin lama akan semakin sulit. Sutra ini dibutuhkan pada era kekeruhan ini sebagai obat mujarab bagi dunia yang dipenuhi kekeruhan. Bagaimanakah agar dunia dapat ditolong? Bagaimanakah agar batin dapat ditolong? Ini tergantung pada kita manusia. Jika setiap orang dapat menerima, maka di dunia ini barulah ada cara untuk memelihara moral dan etika keluarga. Barulah dapat memelihara kedamaian dan keharmonisan masyarakat. Barulah dapat membuat dunia dan alam semesta harmonis dan selaras, berinteraksi secara damai. Untuk itulah membutuhkan Dharma Agung seperti ini, yang harus terserap ke dalam batin kita, agar batin setiap orang dapat menerima, dan setiap orang dapat mempraktekkannya dengan tindakan nyata. Inilah harapan terbesar dari Sang Buddha. Namun, setelah Buddha parinirwana, pada dunia yang dipenuhi kekeruhan ini, untuk dapat seseorang yang dapat membabarkan sutra teratai ini sangat sulit. Benar-benar sangat sulit. Kesulitannya berlapis-lapis, maka yang ingin disampaikan oleh penjelasan di atas adalah kesulitan menegakkan sutra, membabarkan sutra ini pada dunia yang dipenuhi kekeruhan, serta mengharuskan setiap orang mempraktekkannya dengan tindakan nyata. Sangat sulit. Namun di dalam kesulitan dapat melakukan sesuatu yang sulit dilakukan, itulah yang sangat berharga. Di atas menyatakan tentang sulitnya membabarkan sutra ini, memiliki kekuatan gaib maupun mampu membabarkan sutra-sutra lain yang tak terhingga adalah tidak sesulit itu. Kita telah melihat beberapa hari yang lalu, pada bulan Oktober 2016, 4 misi utama, semuanya berkumpul. Saat ini dapat melihat mereka bekerja bersama-sama dengan harmonis. Kelompok besar orang-orang ini, lebih dari 1.000 orang, adalah melambangkan untuk para staf. Semua orang menampakkan 12 ikrar agung Buddha, baik saja guru. Semua penyakit di dunia dapat terdiagnosa dan diobati sesuai dengan jenis penyakit. Lihatlah di atas pentas itu, bagaimana mereka mampu mendeskripsikan semua jenis penyakit dan ketidakseimbangan di dunia ini. Lihatlah, bodhisattva memainkan semua peran di dunia. Semua orang dapat berubah dari jahat menjadi baik. Semua orang dapat berubah dari orang biasa menjadi orang suci. Semua orang dapat menjadi belahan raga Buddha. Melihat belahan raga Buddha berkumpul, ini sangat berharga. Kita dapat mempraktekkan di tengah-tengah tantangan. Ini adalah hal yang sangat berharga. Maka, memiliki kekuatan gaib maupun mampu membabarkan sutra-sutra lain yang tak terhingga adalah tidak sesulit itu. Beberapa orang mungkin berkata bahwa dia memiliki kekuatan gaib, tetapi kekuatan gaib dipamerkan untuk diri sendiri. Yang dipamerkan itu, apakah itu kekuatan gaib yang sebenarnya atau palsu? Orang zaman sekarang sedikit-sedikit ingin memamerkan kemampuan diri sendiri ada seberapa besar. Kekuatan gaib yang hebat. Sebenarnya dalam batin banyak sekali kerisauan.
Kemelekatan pada keakuan dan kemelekatan pada dharma sangat berat. Jika kamu tidak melepaskan kemelekatan pada keakuan dan kemelekatan pada dharma, walaupun seberapa hebat kekuatan gaib, juga tidak ada guna. Hanya 5 bagian tubuh dharma menghapus 2 kemelekatan. Kemelekatan pada keakuan dan dharma, jika bisa menghapusnya, baru bisa. Jika tidak, walaupun ada kekuatan gaib, memiliki kefasihan tanpa rintangan, bisa membabarkan berapa banyak dharma. Tidak bisa dipraktekkan dengan tindakan nyata. Mempengaruhi masyarakat supaya dapat menyatukan hati, bersumbangsi dengan sungguh-sungguh, memberi bantuan dan mencabut penderitaan. Ini adalah kekuatan yang sesungguhnya Buddha ingin menyebar luaskan sutra ini di dunia. Harus dilakukan dengan praktek nyata, bukan hanya dikatakan saja. Dilakukan baru merupakan cara menegakkan sutra yang sebenarnya. Hanya bisa mengatakan, tidak bisa mempraktekkan. Bisa mengatakan, namun tidak bisa melakukan. Ini juga tidak ada gunanya. Harus didengarkan, bisa melakukan, dan dapat mengatakannya. Bisa mengatakannya dan bisa melakukannya. Ini merupakan ajaran yang sebenarnya dapat dipraktekkan oleh kita sendiri. Sehingga sebelumnya juga mengatakan, tubuh, mulut, dan pikiran, 5 bagian tubuh dharma juga berada pada tubuh, mulut, dan pikiran. Demikianlah mengakumulasi benar-benar sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan, pengetahuan dan pandangan akan pembebasan. 5 bagian tubuh dharma ini kita harus bersungguh hati. Kehidupan keseharian berada pada praktek kita sendiri. Gunung Sumeru adalah gunung tertinggi, akan tetapi masih saja merupakan sebagian daripada maharibu dunia. Berbicara tentang maharibu dunia, maka dimensinya lebih besar lagi. Merupakan maharibu dunia, Gunung Sumeru merupakan sebagian daripada maharibu dunia. Gunung Sumeru berada di bumi, merupakan gunung tertinggi, tetapi bumi merupakan sebagian daripada 3000 maharibu dunia. Kalian pikirkan, maharibu dunia dengan 1 jari bisa menggerakkannya. Demikianlah tidaklah sulit. Benar-benar hati setiap orang muncul stupa Buddha Prabutarana. Pintu stupa Buddha Prabutarana dapat terbuka, seluruh tubuh Buddha Prabutarana dapat muncul. Ini baru benar-benar terunggul. Semua orang harus meyakini diri sendiri. Dalam batin setiap orang terdapat sebuah pagoda. Puncak burung nasar, baik-baiklah membina diri dalam pagoda puncak burung nasar ini. Semoga setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.